Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Mari kita lanjutkan pertobatan ekologi kita. Kita mengambil inspirasi dari bacaan pertama Misa hari ini, yaitu dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 9 sampai 13. Perikop ini mengisahkan tentang rumah Allah, kemah Tuhan yang sudah selesai dibangun. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempat kudus itu dan ditempatkan di tempat Maha Kudus. Ketika imam-imam keluar dari tempat Maha Kudus itu, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dari cerita singkat ini, mari kita belajar tentang pertobatan ekologi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah hadir itu melalui tanda di tengah kebesaran ciptaannya. Di tengah-tengah manusia, ibadat, dan apa saja yang dibangunnya. Dalam ayat 10-11 kita belajar bagaimana Allah hadir dalam awan-awan kemuliaan yang menaungi rumah Tuhan. Awan itu bukan ciptaan manusia, bukan hasil teknologi. Awan adalah unsur ciptaan Allah yang sering menjadi manifestasi kehadiran Allah. Maka kitab pertama Raja-Raja ini menuntun kita pada kesadaran tentang alam ciptaan dalam relasi dengan Allah, yaitu kesadaran tentang alam ciptaan yang perlu kita resapkan dan yang perlu kita tegaskan. Pertama, Allah memilih tanda alam, yaitu dalam rupa alam, untuk menyatakan kemuliaannya. Maka bait Allah itu bukan tempat untuk mengurung Tuhan, di mana kita sering salah tempat, salah pikir dalam memahami kehadiran Tuhan. Tuhan hadir memang secara liturgis, sakramental, ada dalam rumah Tuhan gereja. Tetapi jangan lupa, Allah tak bisa dibatasi. Ia hadir dalam seluruh alam ciptaan. Disinilah letak inti dari sebuah proses pertobatan ekologi. Memahami kehadiran Allah lewat alam ciptaan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesadaran ekologi semacam itu perlu dibangun. Jika Allah hadir melalui alam, melalui awan, maka merusak alam berarti mengaburkan tanda kehadiran Allah sendiri. Kita akan kehilangan Allah apabila kita juga kehilangan alam ciptaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan ekologi adalah sebuah proses kerendahan hati manusia di hadapan misteri Allah. Misteri Allah terbesar dalam dunia Israel adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian sudah diletakkan para imam di tempat Maha Kudus. Maka ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Reaksi imam yang tidak dapat berdiri menunjukkan
sikap kerendahan hati, menunjukkan Allah lah yang seharusnya mengambil kendali atas seluruh alam ciptaan, bukan manusia yang merasa bisa. Maka semangat yang bisa kita tanamkan di hati sebagai pertobatan ekologis kita adalah, mari kita menghentikan kesombongan kita, seolah-olah kita bisa menguasai seluruh alam semesta ini. Alam merusak ketika manusia lupa bahwa ia di alam ciptaan ini hanyalah tamu, bukan pemilik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sebagai penutup, mari kita arahkan sikap batin kita dalam pertobatan dengan sikap berbalik dari menguasai menjadi menyembah, menghargai, dari mengeksploitasi menjadi menghormati, dari memakai menjadi menjaga alam ciptaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertobatan ekologi bukan sekedar memperbaiki alam, tetapi membiarkan Allah kembali berdiam dengan hormat di dalam alam ciptaannya. Maka mari kita berdoa supaya kita sadar akan keutuhan ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami terlalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkan hati kami agar tidak menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut tetapi karena cinta. Kami mohon padamu karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.